Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiaran hidup, tentu Anda dan saya serta kita semua pernah yang namanya mengalami suatu kesuksesan. Tetapi jangan sampai kesuksesan ataupun keberhasilan membuat kita lupa untuk senantiasa berjaga, bertindak bijaksana, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau senantiasa melimpahi kami dengan kasih karunia melalui ketaatan Kristus di salib. Semoga kami selalu taat dan menerima Engkau sebagai satu-satunya sumber keselamatan kekal di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan pertama hari ini, kita mendengarkan betapa kasih Allah begitu luar biasa, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Jika karena dosa satu orang maut telah berkuasa, betapa hebatnya mereka akan berkuasa dalam kehidupan. Sebab Kristus, semua manusia diselamatkan karena sengsara, wafat, dan ketaatannya disalib, dan hingga akhirnya ia dibangkitkan, menjadi pertanda bahwa Anda dan saya serta kita semua telah dibebaskan dari kuasa kegelapan. Sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa, maka lebih besar lagi yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Anda dan saya serta kita semua diingatkan kembali, Allah kita itu Allah yang Maha Kasih. Allah kita itu adalah Allah yang Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan segala sesuatunya yang terbaik untuk kita, makhluk ciptaan yang paling mulia. Hanya seringkali kita tidak menyadarinya. Oleh karenanya Yesus mengingatkan kita, sebagaimana dikatakan di dalam Injil Lukas hari ini, hendaklah pinggangmu tetap terikat dan pelitamu tetap menyala. Tentu Anda dan saya serta kita semua pernah yang namanya mengalami kesuksesan, keberhasilan. Kita merasa bangga karena begitu banyak persoalan boleh kita lalui, boleh kita hadapi di dalam persiaran hidup kita. Tetapi yang diingatkan oleh Tuhan, hendaklah kita tetap mengikat pinggang. Jangan sampai kita ketika memiliki kelimpahan harta, lalu kita hidup berfoya-foya dan lupa dengan sesama kita. Ketika kita menjadi orang yang terkenal, di mana-mana mengetahui siapa kita, akhirnya kita menjadi sombong dan tidak mengenal dari mana kita berasal dan dari mana semuanya itu sungguh terjadi di dalam persiaran hidup kita. Maka kita diingatkan untuk senantiasa bertindak bijaksana. Jangan sampai harta yang melimpah membuat Anda dan saya serta kita semua lupa untuk berjaga-jaga. Seringkali kelimpahan kekayaan materi membuat kita lupa bahwa semuanya terjadi karena Tuhan yang menghendaki semuanya itu ada di dalam hidup kita. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Yesus. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga. Berbahagialah Anda dan saya serta kita semua yang senantiasa berjaga di tengah masa pandemi COVID-19. Kita tahu
Kita pernah berpikir, mungkin Anda, saya, serta kita semua, bahwa pandemi ini tidak berlangsung lama. Tetapi setelah kurang lebih 2 tahun, kita menjalani, berdamai, dan hidup bergulat bersama di tengah pandemi COVID-19. Akhirnya kita menyadari, kita diajak untuk berefleksi bahwa kita hendaknya senantiasa berjaga-jaga. Sikap rendah hati, terus mau belajar, terus mau mencari solusi, dan sikap untuk terus bermawas diri, tidak sombong dan bijaksana, membuat kita semakin bisa survive, bisa menghadapi segala tantangan hidup kita. Hari ini Anda dan saya serta kita semua diajak untuk senantiasa selalu berjaga. Jangan sampai kesuksesan, keberhasilan di dalam pelayanan, di dalam tugas dan tanggung jawab kita, di dalam pekerjaan kita membuat kita lupa, membuat kita tidak peduli kepada sesama, dan membuat kita tidak peduli akan masa depan kita. Allah mengingatkan kepada Anda, saya, serta kita semua untuk senantiasa berjaga dengan terus belajar, dengan terus berani mengikat pinggang kita dan membiarkan serta mengusahakan agar pelita kasih Allah tetap bernyala di dalam persiaran hidup kita. Jangan sampai rasa bersalah, rasa terluka membuat kita menjadi pribadi yang enggan untuk berusaha. Jangan sampai rasa bersalah kita justru membuat kita tidak menjadi pribadi yang solutif. Jangan biarkan rasa sakit hati kita justru menghujat dan membenci sesama dan juga menyalahkan Tuhan. Biarkanlah semuanya menjadi pembelajaran bagi kita untuk menjadi pribadi yang senantiasa terus mau belajar dan berjaga. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam perjalanan memang seringkali kita mengalami bahwa kita ada di atas, kita ada di bawah. Kita sukses dan kita pun pernah mengalami penderitaan. Tetapi jangan sampai kita menggantungkan hidup pada materi. Bukan berarti materi tidak penting, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Tetapi biarkanlah semuanya itu menjadi sarana bagi kita untuk senantiasa berjaga-jaga dan setia melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.